Malam semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Saya juga apresiasi sekali sama Pak Sam ini. Sudah membaca begitu banyak ya, orang yang belum sama sekali berbasic kepada chemistry, biochemistry ya, sudah bisa menerangkan tentang molekular, gen, sel dan sebagainya. Jadi mungkin kita semua bisa meniru ya Pak Sam ya. Beliau rajin membaca. Tapi nanti bisa kita diskusikan bersama-sama apakah maksudnya memang seperti itu ya. Kadang-kadang kan kalau baru mungkin kita mengambil maksudnya itu masih masih belum pas. Tapi saya lihat Pak Sam udah pas ya. Tadi Pak Sam cerita ya, ini redox ini ya, ini adalah suatu air yang dimurnikan, yang dia mempunyai paten 3. Jadi beda dengan air-air yang biasa kita minum. Kalau air yang biasa kita minum itu banyak sekali zat-zat ada di dalamnya. Sedangkan air ini dimurnikannya secara molekul atom. Itu sulit ya. Saya orang chemistry, bioteknologi, kemudian molekular itu sulit. Hanya ada atom saja. Itu nggak gampang loh. Mereka bagaimana mengambil atom-atom yang dibutuhkan di dalam mitokondria saja. Makanya dia dapat paten ya. Dan dia menguji produk ini di 6 universitas terkemuka di Amerika. Termasuk Harvard, Stanford, dan lain-lain itu. Jadi nggak sembarangan. Yang menguji itu adalah mahasiswa postdoctorate yang sedang melakukan penelitian. Ya, yang mengatakan bahwa ada 15 pathway. Pathway itu jalur di mana di situ 15 jalur yang yang meningkat ekspresinya. Makanya ada orang kenapa dia cancer bisa sembuh, kenapa diabetes bisa sembuh, kenapa yang lain bisa sembuh, padahal cuma minumnya 1 redok. Nggak ada yang lain. Nutrisinya kan, kalau nutrisi kan harus banyak. Kalau ini kan redox saja. Karena apa? Itu betul. Karena redox ini ibaratnya ya, dia itu mesin bereaksi terhadap mesin sel. Mesin sel itu mesin hidup. Jadi sel kita itu ibaratnya mesin, tapi dia hidup. Ya, mesin yang bisa menghasilkan reaksi redox, mesin yang bisa menghasilkan energi ya di dalam sel kita. Sedangkan sel kita itu saja jumlahnya triliunan. Kalau kita hanya menyembuhkan sel jantung saja itu belum cukup mereka untuk bisa kayak mobil on di start langsung, belum bisa ya. Jadi butuh waktu. Jadi sel-sel ini semuanya bersinyal, memberikan satu resonansi yang sinyalnya menjadi satu begitu, baru bisa dia di start mobil tuh menjadi hidup bagus. Kalau enggak hidupnya mandek-mandek. Makanya belum bisa. Kalau masih mandek-mandek berarti dia sel yang lainnya banyak yang harus dilakukan reaksi redox oleh redox ini ya. Jadi nutrisi itu sangat penting. Redox akan membawa nutrisi itu kepada reaksi oksidasi dan reduksi di dalam mitokondria, sel yang ada di dalam sel. Mitokondria itu di dalam sel itu aja udah kecil. Ada organel-organel di dalam sel namanya mitokondria ya, yang itu paling penting untuk menentukan umur manusia. Umur sesuatu makhluk hidup. Ya, bukan manusia aja, semua makhluk hidup ditentukan umurnya oleh gen di dalam mitokondrianya. Jadi gampang kalau misalnya kita mau menentukan udah banyak nih mitokondria kita gennya yang rusak, bisa kita isolasi DNA-nya dan kita bandingkan DNA yang utuh. Apa saja di mitokondria itu DNA kita yang rusak. Nah, makanya orang yang sudah berumur dia membutuhkan redox. Tadi dikatakan Pak Sam, orang yang tua itu benar Pak Sam, karena apa? Karena orang yang tua itu sudah banyak sekali rusak sistem redox mitokondrianya ya. Bukan hanya mitokondria di satu tempat saja, tapi di mitokondria di sel-sel lain yang jumlahnya triliunan, yang dia juga harus sembuh ya, juga harus bagus untuk membuat suatu sinyal bersama-sama. Nah, kalau nggak bisa, seperti saya umpamakan seperti mobil mau kita putar gitu dia hidup, nggak bisa. Jadi ada on-nya itu ya. Makanya di sini tadi juga terlibat ada yang disebut dengan, kalau kita cerita sel ya, ini udah malam soalnya jadi nanti takut ketiduran. Jadi kalau sel itu di dalamnya itu banyak organel. Saya yakin kalau orang yang seperti Pak Sam dia masih melotot aja nih ya. Ada organel banyak di dalam sel itu, ada namanya ribosom ya. Itu tempat di mana protein disintesa oleh gen ya. Yang membuat atau biosintesa protein dari gen itu adalah ribosom namanya. Tapi yang melakukan reaksi redox untuk energi bukan ribosom, yang disebut mitokondria. Ya, jadi kalau orang sudah kehilangan mitokondria udah nggak ada lagi orang itu.
Ya. Seperti Ya, itu sudah. ya. Jadi memang mitokondria penting karena apa? Dia akan memetabolisme zat nutrisi. Apa itu? Karbohidrat, protein, lemak, vitamin, dan mineral. Dia akan membawa mereka semua itu menjadi sistem oksidasi reduksi, ya, kemudian menghasilkan energi. Kalau dia tidak ada, useless. Ya, makanya tadi di tempat Ibu Hana tadi itu dia mengatakan menggunakan redox menjadi lebih bagus. Itu sudah jelas. Karena tanpa redox dia hanya bermanfaat 20%, 10%. Harganya sudah mahal. Karena apa? Tidak ada yang membawa reaksi redox itu di mitokondrianya. Kalau saya jelaskan sekarang bagaimana mekanisme biokimia itu rumit. Itu sudah Lee Osler ya Pak Sam, itu sudah menerangkan itu. Kita juga bisa menampilkan itu. Ya, bagaimana metabolisme dari nutrisi itu sampai ke nanti kepada sistem redox. Nah, itu betul. Reaksi elektron dan reaksi penangkapan kembali elektron hingga menjadi keluarlah energi seperti itu ya. Nah, itu yang harus saya garis bawahi saja karena memang ini redox ini berinteraksi di dalam sel langsung ya, karena molekul atom itu kecil, dia langsung masuk, dia nanoteknologi. Nah, kenapa misalnya nutrisi yang lain itu tidak bisa masuk? Ya tidak bisa karena dia tidak kecil ukurannya. Atom ada yang paling kecil, tapi ini masuk dia kan? Nah, kalau kenapa dia bentuk dalam atom itu sebabnya ya. Jadi atom-atom yang di dalam redox itu maksudkan cocok dengan atom-atom mitokondria yang nanti akan membawa zat-zat nutrisi di metabolisme menjadi reaksi oksidasi reduksi dan menghasilkan energi seperti itu ya. Nah, apa hubungannya nanti energi itu? Energi itu dibutuhkan tadi untuk membuat protein, enzim yang di dalam ribosom tadi itu. Itu gunanya. Makanya kita menjadi bisa bernapas, kita bisa panas, bisa berolahraga karena ada energi tadi. Nah, itu sebabnya. Nah, kalau kita misalnya reaksi redox tidak berjalan di dalam tubuh kita, walau bagaimanapun kita, kaki kita pasti dingin. Dokter sesudah operasi selalu lihat, kakinya dingin berarti ini metabolisme belum jalan. Ya, reaksi redox belum berjalan. Apapun dikasih obat nggak bisa. Kaki dingin, tangan dingin, badan dingin. Itu artinya mitokondria kita belum melakukan reaksi redox. Seperti itu. Ya, luar biasa Itulah Pak. Kira-kira yang bisa saya. Sampai besok sore kepala panas nih Pak. Kalau saya jelaskan secara pathway jalur yang 15 tadi, itu jalurnya sangat kompleks. Tetapi saya ingin melakukan secara simpel saja untuk dimengerti ya, bahwa gen-gen itu adalah nanti akan berinteraksi di dalam ribosom namanya, akan membuat protein yang pathway 15 tadi, antibody dan lain-lain sebagainya itu di dalam ribosom tempatnya. Tetapi tanpa mitokondria nggak bisa terjadi reaksi itu, karena reaksi itu reaksi yang sangat membutuhkan ATP, energi dalam bentuk ATP. Ya, jadi nutrisi yang kita makan tanpa redox dia nggak akan menjadi ATP. Untuk apa kita makan mahal-mahal? Ada yang namanya stem cell segala, ya, tidak akan menjadi ATP dia, karena dia dicerna kan, dicerna dia harus ada sistem redox yang nanti akan membawa dia untuk terjadi sistem reaksi oksidasi reduksi di dalam mitokondria, baru menghasilkan energi. Jadi, redox ini memperbaiki sistem redox yang ada di mitokondria kita. Makanya seseorang dan orang yang lain itu berbeda reaksinya. Ada yang cepat, ada yang lambat. Makanya orang tua dia merasa bagus karena dia sudah merasa lelah sekali. Jadi dengan adanya redox ini dia merasa terbantu. Saya kok bisa jadi agak kuat. Nah, ada perubahan yang drastis bagi orang tua. Karena mitokondrianya udah banyak rusak. Nah, itu saya beri contoh itu banyak juga orang-orang tua itu yang tanpa redox dia nggak bisa berdiri lagi. Itu ada itu yang adiknya Prof. Safrudin itu, ya, Profesor Sain, dosen UNP. Jadi sudah diberikan satu case 4 kotak redox. Mula-mula dia tidur, kemudian 1 hari dia minum, dia besoknya udah bisa duduk, kemudian udah bisa berdiri, ya, habis 1 case redox. Kemudian itu habis, dia ada vakum 15 hari karena redox nggak ada lagi. Itu apa yang terjadi? Dia sakit kembali. Nah, sekarang dia harus menggunakannya sebelum habis, dia harus punya stok. Itu harus begitu terus-menerus sampai nanti mitokondria sel kita itu diperbaiki. Bukannya ini addicted, makanya seperti narkoba, tidak. Ya, kalau sudah bagus, sinyalnya sudah bagus, inilah seperti kita tiba-tiba bisa aja kita berjalan dari tidak bisa berjalan, ya kan? Dulu saya waktu ke Jepang pakai kursi roda 3 tahun yang lalu. Sekarang saya bisa ke Dubai, kemana-mana, ya, Malaysia kemarin juga. Kata Ibu Titin, saya takut nih Bu Yoti naik ferry, saya takut malam baru sampai. Alhamdulillah nggak apa-apa. Saya juga takut banyak COVID di Malaysia itu sekarang udah di stop orang Indonesia ke sana. Alhamdulillah kita redox kita pakai. Alhamdulillah. Anak saya sebelum saya pergi itu demam tinggi, trombositnya minimal.
Ya, saya jemput dia dari KKN, saya treatment dia 2 hari dengan redox, minum gelas banyak-banyak redox, saya kasih renew, 2 hari saya bisa antarkan dia kembali ke tempat KKN-nya, baru saya bisa pergi ke Malaysia. Ya, seperti itu. Ini pengalaman pribadi. Jadi saintisnya sudah saya jelaskan seperti itu, bahwa redox air yang ada ini adalah atom, ya, bagian terkecil dari senyawa itu atom. Atom itu bisa masuk ke dalam sel karena sel ini juga kecil. Nah, kemudian atom ini akan membuat reaksi redox di dalam mitokondria. Gampang kan? Prof, Kalau nutrisi tidak ada, nggak bisa juga sistem redox ini berjalan dengan baik. Apa yang mau dia lakukan untuk mengolah energinya? Tadi kan dikatakan tadi ada rumah, bangunan, dan sebagainya. Apa yang mau dibikin bangunannya? Raw materialnya itu adalah nutrisi. Nah, seperti itu. Jadi nutrisi itu yang dibawanya untuk memberikan reaksi redox dengan adanya redox kita ini, Asia redox ini. Nah, seperti itu. Kalau nggak ada manfaat itu nutrisi semuanya. Nah, jadi reaksi redox yang di-couple namanya dalam istilah biochemistry-nya coupling reaction. Ya, itu terjadi coupling reaction di dalam mitokondria. Ada di sini dokter yang belajar biokimia. Coba. Ada nggak? Ya, itu coupling reaction di dalam reaksi metabolism dari nutrisi dengan redox. Itu akan menghasilkan ATP, adenosine trifosfat. Banyak di situ dihasilkannya. Berapa ATP itu banyak ada hitungannya. Energi itulah nanti sesama energi di dalam sel bergabung membuat sinyal yang dia bilang RSM itu dan memberikan reaksi-reaksi metabolisme kita, enzim 15 pathway tadi itu berjalan meningkat ya menjadi ratusan kali. Jadi itu science based dari produk seperti itu. Ya, bagaimana Pak Aladin? Mungkin udah malam, yang lain juga. Jadi saya berikan saya lihat Prof di dalam sel itu mitokondrianya banyak, atau di dalam setiap sel itu memang ada jumlah mitokondria tertentu atau berbeda-beda untuk setiap sel. Bapak lihat dalam satu sel mitokondria itu kan bisa berdiferensiasi, ya. Tapi sebenarnya dia satu aja itu. Kalau sel lain Bapak lihat memang dia ada mitokondria juga, tapi dia membelah. Semuanya membelah. Ribosom juga membelah. Jadi organel disebut di dalam sel itu melakukan pembelahan. Mereka punya DNA sendiri-sendiri. Makanya mereka itu bisa berdiferensiasi. Ya, redox ini mempercepat juga diferensiasi sel. Jadi sel 1 bisa membelah menjadi 2 menjadi 4. Dia pangkat 2. Jadi 2N pangkat 2. Seperti itu. Ya, jadi kalau orang yang sudah berusia itu tuh yang terjadi penurunan. Jadi pemecahan sel. Iya, penurunan, bukan pecah. Berdiferensiasi itu membelah ya. Enggak pecah. Jadi kalau pecah dia keluar dialisis membelah dirinya sudah pelan berarti ya Prof ya. Iya, jadi tidak ada lagi regenerasi sel, pertumbuhan. 1 sel menjadi 2 menjadi 4 menjadi kelipatan, seperti itu. Jadi kalau kita kulturkan sel itu seperti itu dia. Dalamnya juga seperti itu dia, masing-masing organel itu. Jadi yang berperan di sini organelnya mitokondria sama ribosom. Mereka belum sebut-sebut ribosom karena ribosom itu tempat disintesanya yang 15 tadi itu. Yang 15 gen pathway tadi itu tempatnya di ribosom. Tapi mitokondria ini memberikan energi ya dari nutrisi yang di-coupling dengan reaksi redox. Kalau saya lihat buku yang Pak Sam berikan tadi itu kan ada DNA. Itu DNA menjadi messenger RNA, menjadi protein, itu semuanya kita sebut reaksi transkripsi, translasi itu terjadi. Ya, kalau misalnya sel itu sudah on seperti mesin mobil kita hidupkan start bunyi kan? Itu berarti on, DNA-nya sudah melakukan transkripsi dan translasi. Ya, tapi kalau misalnya terjadi mutasi, perubahan dari struktur atom-atom DNA, itu dia akan menjadi sel kanker. Jadi, di dalam tubuh kita ini, setiap 10 pangkat 3 dari basa-basa DNA itu akan mengalami perubahan. Alamiah, terjadi perubahan. Makanya kita perlu redox. Kita bilang kita sehat, kita tidak perlu, karena dengan reaksi oksidasi reduksi itu terjadi perubahan struktur dari DNA. 3 basanya berubah. Kita sebut dengan mutasi basa. Nanti Pak Sam bisa lihat itu di bab mutation. Seperti gambarnya gini, banyak orang bilang, saya sehat-sehat saja, tapi mukanya tua. Nah itu, menurut saya tua itu berkerut atau apa, itu salah satu yang tidak bisa melakukan fungsi sebenarnya. Makanya itu terjadi Rosi ketika digunakan redox, 6 tahun dia lebih muda 20 tahun. Kalau disebut semua aging, yang paling terjadi usia 84 ke 92 itu tetap seperti itu, nggak bertambah lebih tua lagi gitu kan? Ya. Tapi redox mengembalikan reverse, gitu. Nah, jadi pertanyaan yang pertama tadi dari Bapak apa itu ya, bagaimana izin? Saya kan ikut waktu di Malaysia ya. Kita melihat bahwa
CEO dari Asia Redox ini yang namanya Cak Wongki ya, Pak Sam. Itu sangat serius, Taylor sangat serius dan mengatakan kami tidak melupakan orang Indonesia. Bahkan menanyakan sama Pak Sam, ada berapa jumlah kamu semua? Pak Sam menjawab 600 kan? Nah, jadi dia tidak mau janji-janji muluk. Dia sedang berusaha sekuat tenaga. Bayangkan di Malaysia itu 1 bulan itu berapa mereka bayar itu? Saya tanya kan, luar biasa. Tentu di tempat kita akan lebih bagus daripada di tempat Malaysia karena kita besar. Saya yakin. Malah saya bilang promise ya, dia bilang ya promise. Ada dengar waktu itu saya bilang promise ya promise katanya. Dan nampaknya kita juga bersyukur Pak Ladin karena Prof Yoti itu akan dimasukkan ke dalam grup saintis di Amerika mewakili Indonesia. Iya, jadi waktu itu saya kan dipanggilnya. Dia bilang, ada nggak kartu nama kamu? Saya bilang, saya kirimkan nanti karena saya terburu-buru ke sini. Di dalam kartu nama saya memang saya adalah biotechnologist dan molecular biologist. Ya, di situ dan saya mengajar di Faculty of Medicine dan Faculty of Science. Jadi itu yang saya berikan. Jadi katanya tolong berikan sama Lizaimi. Dia bilang, kita di Asia ini ada perkumpulan saintis. Jadi nanti kita bisa memasukkan kamu ke dalamnya agar bisa juga berdiskusi secara saintifik. Nah ini saya kira untuk Indonesia akan bagus. Untuk mendirikan nanti itu. Karena kita ada orang sainsnya di dalam. Seperti itu. Ya, kalau orang sains yang belajar dia puluhan tahun, dia melakukan itu tentu dia memahami. Risetnya molekular, ya, ilmunya mulai dari chemistry, biochemistry, molekular biology, udah lurus itu ilmunya. Alhamdulillah nanti kita bisa, kalau sudah dibuka, kita buka betul seperti di hotel ya, kita buka betul misalnya 200 orang, 500 orang, itu nggak masalah. Dan pembicaranya Profesor Sumaryati Syukur itu yang kita Itu bisa kita undang juga pembicara dari sana, nggak apa-apa. Jadi kita bersama-sama gitu maksudnya. Kita tinggal nyiapin formulir pendaftaran aja. Iya. Seperti itu. Jadi yakin saya sebelumnya, makanya saya mau ingin ke Malaysia itu bertemu dengan beliau. Padahal kan saya ada problem, anak saya sakit. Tapi saya ingin melihat betul bagaimana sih keyakinan orang-orang ini, petinggi-petinggi Asia ini untuk orang Indonesia. Kekhawatiran teman-teman saya lebih khawatir. Karena saya banyak tahu tentang bagaimana kalau izinnya tidak keluar itu. Saya tahu, ya. Makanya saya ingin berbicara langsung. Dan kita sudah menyaksikan, Lizaimi juga sudah menyaksikan. Semua orang Indonesia yang datang menyaksikan. Bagaimana dia bercerita bahwa dia itu berusaha keras untuk membuka di Indonesia. Seperti itu. Tapi dia tidak mau muluk-muluk, menjanjikan muluk-muluk, dia tidak mau. Ditanya Pak Sam, ada berapa orang sekarang membermu? 600 kata Pak Sam. Baru dia dan Alan malamnya telepon saya Bu, saya kebetulan lagi di hotel Lizaimi, dia pertama telepon, ditanya, Lizaimi, Sam ada sebelah kamu nggak? Ada. Kamu bicara, ya. Dia tanya, Sam, selamat, 30 orang Indonesia sudah jumpa dengan Taylor Norton. Sam, Taylor janji apa? Makanya saya bilang nggak ada janji apa-apa. Dia bilang sedang ada pengurusan, hanya kalau ada masalah-masalah, please let me know. Dia bilang gitu doang. Oh, nggak apa-apa. Nanti kata Alan, nanti saya yang push. Jadi menurut saya ya, kalau memang ada orang yang ingin mengklaim kita belum izin sudah itu orang itu mungkin itu ada hal lain di belakang ini. Karena apa? Ini untuk kesehatan. Malah motonya adalah menyehatkan semua orang di dunia, kata si Taylor itu. Dia tidak mengatakan uang, dia mengatakan ayah saya mengatakan ini redox akan menyembuhkan orang sakit di seluruh dunia. Kemudian sekarang apa kata ayah saya katanya? Dia bilang, you see what I have talked to you, is it true? Is it true? Benar katanya, memang menyehatkan orang banyak. Ya, itu yang dikembalikan oleh bapaknya. Apa betul nggak yang saya bilang sama kamu bahwa menyehatkan orang di dunia? Ya betul katanya. Jadi kita nggak usah ragu, ya nggak usah ragu. Kalau kita membuang uang untuk nutrisi itu sampai juga 2 juta, 3 juta sebulan untuk diri kita, kenapa kita tidak membuat redox? Ini alami, tidak ada side effect. Kalau kita makan nutrisi herba jangan dikatakan tidak ada side effect ya. Kalau kita menemukan herba, kita harus ada yang namanya lethal dosis LD50. Baru bisa dia diedarkan. Itu artinya apa? Nggak bisa kewena-wena. Ya, antioksidan juga begitu, harus ada IC50. Baru kita bisa. Ya, kalau redox dia bukan harus ada ketentuan berapa-berapa, minum aja. Nggak ada salah. Penetrasi dalam sel ya. Dalam sel dia tidak akan dibawa ke ginjal, diproses dulu di metabolisme, tidak. Dia akan membawa nutrisi dengan sistem redox ini melakukan metabolisme ya dan memberikan energi. Itu tugasnya. Di dalam sel. Sel itu triliunan banyaknya. Kita harus paham bahwa saya sudah minum 1 kok masih belum ini apa. Kita harus paham. Nah, sel kita banyak. Seperti itu. Mungkin ada yang belum kebagian. Ya, jadi kalau sekarang kebagian jantung, yang lain kan kalau namanya makhluk hidup ini kan dia tidak bim salabim seperti zat kimia. Kalau zat kimia itu reaksinya cepat.
Bikin bom atom sebentar juga mati kan, ditembak juga mati. Cepat. Tapi kalau biologi, ya cell biology itu dia take time. Take time ya. Dia akan beraktivitas jika environment surroundingnya itu cocok untuk dia. Apa itu pH-nya, pH-nya, ya itu nomor satu. Kemudian temperaturnya cocok untuk dia. Baru dia bisa melakukan metabolisme sel itu. Kalau enggak dia nggak mau. Seperti itu. Ya mungkin nanti cepat izinnya, maka kita buatlah betul-betul hari ini kuliah mengenai sel, kemudian mengenai DNA, kemudian besok lagi kita adakan di hotel. Itu bisa masuk ratusan orang. Ya. Mantap lah itu. Tinggal kita buat roadshow aja tuh dari Iya. Kalau perlu kita kasih dulu sertifikat. Sertifikat dia sudah mengikuti tentang sel dan manfaatnya, ya. Kemudian mengenai DNA, mengenai ekspresi gen, banyak lagi. Mengenai mitokondria, reaksi redoks. Kita buat sertifikatnya untuk orang-orang itu. Dapatlah sertifikat. Profesor berhak loh memberikan sertifikat, menandatangani, berhak. Ya. Memang itulah. Ini memang Bapak Ibu sekali lagi ini adalah biotech company, dan perusahaan adalah bukan perusahaan yang memiliki pengalaman di bidang network marketing, bukan perusahaan yang semata-mata berbicara mengenai keuntungan secara bisnis. Prof Yoti pun juga udah mendengar saya langsung bahwa Tyler Norton itu adalah, dia bilang, ada yang bertanya, seberapa besar Anda berharap Asia akan berkembang di Asia Tenggara? Dia bilang, Pak, saya tidak mau bercerita berapa besar banyak omset, tapi saya ingin bahwa produk Asia ini bisa diterima dengan secara culture yang ada di setiap negara masing-masing. Ya, sesuaikanlah dengan culture Anda semuanya. Kita akan melakukan ini dalam jangka yang panjang, enggak jangka yang sekejap. Karena apa? Banyak sekali perusahaan-perusahahan network marketing buka satu negara, akhirnya ditutup cepat. Karena apa? Kadang ada prosedur yang mereka lakukan itu tidak benar. Nah, itulah alasannya kenapa dia kata Tyler, itu alasan kenapa saya tidak ingin berjanji. Yeah. Saya nggak mau saya salah dalam menetapkan waktu. Jadi biarkan, karena itu bukan pada keputusan saya. Proses semua perizinan itu ada di pemerintah Indonesia. Nggak tahu kapan itu keluar. Nah, kita hanya berusaha untuk melakukan dengan cara yang benar. Saya nggak mau kesalahan yang pernah saya buat di Thailand itu terjadi di Indonesia. Ya, karena kita perlu long term, ya betul Bu ya dibilang ya. Kita perlu long term. Bapak Ibu ingin saya sampaikan bahwa redox signaling molecule tidak pernah ada di Thailand. Karena apa? Ada salah satu kesalahan prosedur. Karena apa? Orang Thailand kenapa tidak melegalkan redox signaling molecule? Karena petinggi-petinggi negara tersebut bingung. Ini masuk klasifikasinya apa? Hanya karena itu aja. Suplemen bukan, vitamin bukan, mineral bukan. Nah, ini apa? Jadi di dalam Menteri Kesehatannya, dia bingung, ini apa? Air garam. Jadi saking bingungnya mereka nggak loloskan. Hanya itu. Jadi kalau bilang ini harus pelan-pelan dijelaskan kepada otoritas kesehatan, apa itu redox segala macam. Memang membutuhkan waktu untuk menjelaskan. Artinya apa? Kita pun beri edukasi kepada jawatan kesehatan negara setempat untuk mereka paham apa yang ingin kita sampaikan ke masyarakatnya. Itu jadinya Bapak Ibu yang membuat ini memang agak sedikit sulit. Nggak usah gitu. Saya aja pertama kali dengar redox, aduh pusing, panas kepala saya, nggak ngerti gimana menyampaikan ke orang ini apa ngomongnya bagaimana. Tapi karena memang saya orang yang senang baca buku, saya pelajari bukunya, beli bukunya gitu kan ya. Nggak murah bukunya, 750 hanya buku setipis. Yang kemarin itu mungkin kalau di Gramedia buku itu harganya paling mahal tuh 40.000. Tapi kemarin beli berapa Bu? 300.000. Ya, otodidak itu lebih bagus Pak Sam. Otodidak itu akan tinggal karena keinginan sendiri untuk belajar. Otodidak itu bagus ya. Jadi kalau ada yang rumus-rumus kimia itu biasa saya skip dulu. Saya cari ilmu nggak mau. Nanti kalau saya kuasain baru saya detail mengenai rumus-rumus kimia tadi. Senang juga sih, artinya ya kan juga melatih otak jadi nggak lemot gitu kan. Nah, betul. Senang juga gitu. Ya, terima kasih sekali lagi Prof. Sumaryati, Prof. Yoti untuk waktu yang sama ya. Kalau bayar kuliah udah berapa ini nih semester? Nanti bayar aja dengan redox. Amin. Ya, mudah-mudahan lah ini teman-teman juga sangat antusias ya. Sekali lagi Bapak Ibu ya, kita punya ini adalah pesan Tyler Norton, ada bukan multi level marketing, tapi kita ada next level marketing. Kita tidak peduli pada paycheck ya, tapi kita peduli pada orang ya. Peduli pada orang. Jadi uang saya udah setahun nggak pernah saya lihat ada milioner di Asia yang dia menunjukkan kapal besarnya, rumah besarnya, istri besarnya, apapun yang besar-besar ya, nggak pernah ditunjukkan. Jadi benar-benar perusahaan yang menjunjung tinggi humble, kesederhanaan ya. Tapi saya tahu mereka punya uang yang banyak ya. Karena apa? Paling tidak Alan Nobel sudah menghabiskan 150 juta untuk menerbangkan saya ke pabrik selama 2 minggu. Itu uangnya dia gitu ya. Makanya saya bilang kalau leadernya bisa membiayai saya ke Amerika, duitnya banyak nih. Karena apa? Dia nggak risau keluar uang 150 juta gitu kan. Tapi insya Allah saya bersama Bapak Ibu semuanya akan membesarkan redox di Indonesia. Insya Allah redox menjadi number one di Indonesia. Karena apa? Karena sains yang teramat sangat kuat. Ya,
bayangkan saja orang sebesar Profesor Yoti masih mau untuk berada di kumpulan kita ya. Beliau bukan orang yang mencari bisnis. Beliau adalah orang yang terkesan bahwa beliau punya pengetahuan di bidang itu dan ingin dibagikan ke kita. Artinya apa? Ada sumbangsi pengetahuan beliau. Hanya tahun-tahun di Belgium berapa? Ya, 5 tahun mulai dari itu. Di Amerika? Di Amerika 2 tahun. 2 tahun. Bayangkan coba ya. Guru besar. Nah, bagaimana coba? Saya kira saya belum pernah punya tim profesor, belum punya. Tapi emang ada juga sih profesor yang lain, saya tahu ada juga. Jadi Pak Sam, saya bukan beralih profesi ya. Saya masih guru besar di bidang ilmu ini. Saya ingin mengembangkan ilmu ini. Tetapi karena produknya ada, saya ingin menggunakannya. Saya belum ada mengembangkan bisnisnya, cuman menggunakannya dan saya bantu orang yang sakit, itu aja. Dan orang itu terus-menerus minta. Iya, betul. Jadi profesi saya tetap sebagai guru besar. Ya, betul. Ya, itu yang kita sangat bersyukur ya teman-teman ya. Jadi kita didampingi oleh beliau, banyak juga ada Profesor Sapurdin juga nih, online juga profesor juga nih. Luar biasa nih. Ya, jadi bayangan saya ini akan benar-benar luar biasa. Banyak orang tanya, Pak Sam, yakin nggak nih Ridho akan besar? Ini bukan produk yang di overclaim, saya bilang. Ini bukan produk yang digembar-gemborkan hebat, tapi dia memang sudah hebat karena apa? Di Amerika saja banyak semua distributornya ada dokter spesialis, bukan dokter umum. Ada dokter David Silverman, ada dokter Dick Walker, ada dokter Foster Melman, ada dokter Lee Oster ya, ada dokter, banyak sekali, Maureen Hayes segala macam. Saya udah jumpa semua mereka waktu saya ke Amerika dan ini sesuatu yang dahsyat ya. Jadi memang nggak gampang, tapi saya berjanji saya bantu Bapak Ibu ya yang mau menjelaskan ke orang, ajak saya bicara dengan three-way call. Alhamdulillah lah, mudah-mudahan nggak meleset, pasti join ya. Karena apa? Kalau kita bisa jelaskan dengan cara yang benar, siapa orang yang nggak mau dapat produk yang hebat? Semua orang mau hebat. Mau harganya berapa? Harga itu menyesuaikan teknologi. Memang ada nutrisi yang murah, tapi nggak ada hasil risetnya, mau kita gunakan kan enggak. Resiko apa? Jangan merusak mitokondria nih. Ada statement mengatakan kebanyakan nutrisi itu bisa merusak mitokondria. Saya nggak bantah itu terjadi. Tapi Redox ya, itu memang perusahaan yang fokus pada kesehatan mitokondria. Apa yang disebut ada cytoprotector, yaitu jaminan keselamatan mitokondria kita. Mitokondria kita habislah kita. Nah, kita kan nggak mau begitu, makanya saya pun juga gunakan ya. Mana nih tablet-tablet saya nih. Nih. Produk datanya di Singapura. Mungkin yang pakai siapa ya? Bu Yoti udah belum nampaknya. Itu beda itu Pak Sam. Itu mereka yang dihasilkan dari pabrik Asia Redok ini, mereka mempunyai redok juga di dalam nutrisinya. Ya, mempunyai sistem redok juga. Ya, udah diikatkan. Ada teknologi redox di dalamnya, ya. Di Amerika sudah launching redox performance, self performance itu juga luar biasa, membantu orang-orang yang ketergantungan akan obat penenang, ya. Kita yang disebut ada redox mood, memperbaiki mood lebih baik. Orang yang bekerja dengan fokus, kita punya redox. Orang yang bekerja dengan energi, kita punya redox energi dan lain sebagainya. Ya, barangkali bisa juga untuk orang yang edik narkoba nanti. Ya, bisa banget gitu ya. Kan tadi bekerja juga untuk memperbaiki hormon-hormon. Dan narkoba itu ada hormon dopamin. Ketergantungan terhadap tubuhnya kan. Orang yang gandrung merokok itu berhubungan dengan hormon dopamin. Narkoba berhubungan dengan hormon dopamin. Nah, dopamin itulah yang harus diseimbangkan. Nggak boleh dia menguasai. Kalau dia menguasai, jadilah yang disebut addicts. Terima kasih, kita bahasnya luar biasa malam hari ini ya. 80 orang lebih. Terima kasih ya. Pak Ladin mungkin bisa ditutup, Pak. Ya, tapi kita ada berita baik, Pak. Gimana, silakan, Pak? Masih ada 2, kita mohon maaf lah, udah kemalaman, Pak. Ada 2 yang masih menunjuk, mungkin di minggu depan ya. Di pending aja nanti. Di pending aja ya. Ya, untuk berikutnya. Minggu depan bisa hit 100 nih, udah 812.000, mudah-mudahan lah. Ya, Pak Sam, ada berita, saya insya Allah sudah rampung menerjemahkan How Your Body Talks, Redox Self-Selling, Pak. Sudah saya terjemah ke dalam meeting siap, supaya teman-teman kita bisa mengikuti secara sains, Pak, karena bahasa Inggris kan momok bagi. Alhamdulillah ini saya editing ya, mungkin dalam minggu ini selesai, Pak. Nanti saya akan buat PDF-nya, tinggal bagi, Pak. Ya, oke, alhamdulillah itu. Saya pengumuman saja, Bapak Ibu, bagi yang ingin mendaftarkan ya. Saat ini masih ada masa promosi yang kemarin yang sudah berlalu, promosi member gratis sudah berlalu ya. Tepat jam 11 malam. Nah, kemarin malam, jadi detik-detik terakhir saya masih daftarkan dua tim dari Hong Kong semalam ya. Itu tapi yang sudah selesai, tapi promosi yang masih berlanjut sekarang adalah daftar 200 poin mendapatkan hadiah skincare kit ya seharga 2 juta lebih, Bapak Ibu, 2,5 juta, dan juga mendapatkan 6 sampel renew. Ini masih berlaku ya, tapi memang waktunya sih sampai September ya, tapi selama persediaan masih ada. Jadi jangan sampai teman-teman menunggu nanti aja deh September, jangan. Nanti hadiah yang senilai 2,5 jutanya nggak dapat, sayang gitu kan ya. Nah, ini adalah menurut saya ini promosi yang sangat menarik, dan saya lihat juga angka daripada perekrutan 200 poin ini meningkat ya di minggu ini. Nampaknya kita punya royalti juga bertambah nih, Pak Ladin. Ada promosi.
ya. Terus kita juga kemarin ada seseorang yang naik peringkat menjadi board eksekutif, yaitu Asti dan Freddy Chandra, selamat ya untuk naik di board eksekutif. Jadi Indonesia sudah punya nampaknya udah lebih dari 5 orang eksekutif, ya, status silver eksekutif, dan saya adalah gold eksekutif ya. Jadi mudah-mudahan segera dibuka supaya apa? Supaya yang eksekutif langsung ke diamond. Nah, kalau sudah diamond saja nih ya, cerita diamond saja, itu income sudah di atas 100 juta per bulan. Ya, diamond itu income sudah dari 200 sampai 400 juta. Kalau sudah triple diamond, Bapak Ibu, mudah-mudahan segera terwujud, nanti kantor buka 3 triple diamond, itu income sudah. Itu memang di negara kita selalu orang melihat income-nya berapa. Ya, jadi kan keren. Oh, baru buka perusahaan 3 bulan, income sudah 500 juta. Nah, itu startingnya bagus. Artinya bisa ada kemungkinan kita ada ambassador diamond atau mungkin presidential diamond. Wow, luar biasa ya. Saya kira udah terbayang lah itu akan terjadi ya, karena benar-benar ini produk dengan biotech sekali lagi. Itu saya nggak ada lagi berita-berita yang lain. Pak Ladin, silakan ditutup Pak. Mike Pak, Mike. Unmute. Ya, saya Bang. Oke, terima kasih banyak Pak Sam yang sudah membawa acara ini dan semakin terang benderang ya konsep daripada Ridho yang tadinya abstrak. Ya, kemudian dibantu oleh Profesor Sumaryati, kita berterima kasih banget, kita dapat kuliah yang harusnya bayar gitu ya, ini karena kita satu keluarga besar, dan memang Asia membentuk sebuah keluarga ya, di dalam membangun ini. Jadi bukan uang tujuannya, tapi bagaimana menyembuhkan seluruh umat di dunia, itu visinya ya. Nah, mudah-mudahan minggu depan, masing-masing bawa satu aja udah 160 Pak, minggu depan gitu ya. Nah, insya Allah ini akan terus meledak, kita lihat pertumbuhannya luar biasa, dengan adanya edukasi seperti ini, kita semakin tercerahkan ya, semakin jelas dan semakin kemana arah kita. Karena banyaknya, Pak, saya mau ngomong apa nih Pak kalau prospek? Itu banyak yang bertanya seperti itu Pak. Ini ya. Bapak Ibu yang mau prospecting, saran saya gunakan 3-way call dengan WA, ya, bicara bertiga, ya, ajak tim supportnya yang bisa bantu jelaskan, lakukanlah dengan dengan baik. Misalnya, kamu banyak sekali pertanyaan, saya baru saja mengetahui Dok, boleh nggak kita sambung dengan orang yang lebih mengerti, mungkin dia adalah tim support saya, namanya misalnya Pak Aladin atau Pak Wiji atau apa ya, untuk kita bicara bertiga, nanti mungkin bisa menjawab pertanyaan kamu, atau mungkin ada Pak Sam itu kan ya. Oh, boleh nah, jadi enak ngomongnya, kita ngomong bertiga, nah, jadi tinggal nyambung, udah nanti kita yang undang, kita diam aja, biar tim support kita berbicara dengan si prospek. Nah, biasanya selama saya bekerja nggak ada yang miss, hampir rata-rata ya paling ada, aduh, kepengin curin tapi belum sekarang nih, belum ada, masih ada kendala uang ya, paling itu aja. Tapi selama ini saya nggak ada yang menolak atau gimana, karena